Akhir-akhir ini, vaksin Sputnik sempat jadi perbincangan loh. Soalnya, vaksin ini baru aja dapat izin penggunaan darurat dari BPOM. Udah gitu, banyak yang bilang nilai efikasi vaksin Sputnik bersaing sama vaksin Pfizer dan Moderna. Bener nggak ya? Kalau kamu mau lebih tahu tentang vaksin Sputnik ini, tonton videonya sampai selesai ya. Halo, saya Dr. Winda dari Halo Dokter. Selain menerapkan protokol kesehatan, kamu juga dianjurkan untuk mendapat vaksin COVID-19 dosis penuh supaya kamu dan orang yang kamu sayangi nggak terpapar virus corona yang sudah memakan banyak jiwa ini. Nah, di Indonesia sendiri sudah ada beberapa nama vaksin COVID-19 loh yang sudah mendapatkan izin penggunaan darurat oleh BPOM, antara lain vaksin Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer, Moderna, dan termasuk yang akan kita bahas, vaksin Sputnik. Katanya, vaksin ini punya nilai efikasi yang bukan main tingginya loh. Bahkan digadang-gadang lebih tinggi dari Sinovac sama AstraZeneca yang sudah duluan tersedia di Indonesia. Di aplikasi Halo Dokter, saya juga nerima banyak banget nih pertanyaan seputar vaksin Sputnik. Ada yang nanya, bagusan yang mana dok? Sputnik atau Sinovac? Efek sampingnya apa aja ya dok? Jadi, mending vaksin sekarang apa nunggu Sputnik aja dok? Biar kamu nggak penasaran, di kesempatan kali ini saya akan coba jelaskan hal-hal apa aja yang perlu kamu tahu soal vaksin Sputnik. Tapi sebelum itu, saya mau ngingetin sesuatu dulu nih. Kalau kamu punya pertanyaan spesifik seputar COVID-19 dan ingin menanyakannya langsung ke dokter, kamu perlu banget nyobain layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Nggak cuma praktis, di aplikasi Halo Dokter, pilihan dokternya juga banyak. Kamu bisa berkonsultasi ke dokter umum atau langsung ke dokter spesialis penyakit dalam. Respons dokternya cepat, nggak sampai 5 menit, pertanyaanmu sudah terjawab. Udah gitu, penjelasan dokternya mudah banget dimengerti dan tentunya akurat secara medis. Terus nih, kalau ternyata kamu butuh pemeriksaan lebih lanjut, dokternya juga bisa bantu arahin kamu untuk buat janji konsultasi ke dokter atau rumah sakit yang paling dekat dari rumahmu. Langsung lewat aplikasi Halo Dokter. Membantu banget kan? Makanya yuk download aplikasi Halo Dokter di Google Play ataupun App Store sekarang juga. Oke, kita mulai bahas vaksin Sputnik ya. Kayaknya bakal agak sedikit teknis nih, jadi perhatiin baik-baik ya. Vaksin Sputnik atau yang dikenal dengan nama GAM-Covidvac diproduksi oleh lembaga penelitian bernama Gamaleya Research Institute yang berlokasi di Rusia. Vaksin ini menggunakan bahan dasar adenovirus 26 dan adenovirus 5 yang termasuk dalam virus penyebab infeksi pernapasan. Virus-virus itu dimodifikasi sedemikian rupa supaya aman masuk ke dalam tubuh manusia dan nggak bisa menimbulkan penyakit. Nah, adenovirus yang sudah dimodifikasi tersebut, atau disebut juga dengan vektor virus, digunakan semacam kendaraan untuk mengangkut materi genetik virus corona. Maka, ketika vaksin Sputnik yang mengandung vektor virus tadi disuntikkan ke tubuhmu, tubuhmu akan menyadari kalau ada benda asing yang masuk, sehingga ia bisa membentuk antibodi khusus untuk melawannya. Jadi, seandainya suatu hari kamu terinfeksi virus corona yang sebenarnya, sistem kekebalan tubuhmu sudah memiliki antibodi yang mampu mengenali dan melawan virus tersebut. Alhasil, penyakit COVID-19 pun bisa dicegah. Berdasarkan cara kerjanya, vaksin Sputnik ini sebenarnya mirip sama vaksin AstraZeneca, yang juga merupakan jenis vaksin vektor virus. Bedanya, ada di jenis bahan dasar vektornya aja sih. Kalau tadi Sputnik itu pakai adenovirus 26 dan adenovirus 5, kalau AstraZeneca pakai yang namanya ChAdOx1 yang sebenarnya jenis vektor adenovirus juga. Tapi cara kerjanya sama aja kok, kayak yang tadi udah saya jelasin. Secara penelitian, vaksin Sputnik ini sudah melewati uji klinis fase 3 loh. Malahan dari 400 ribuan orang yang terlibat dalam penelitiannya, sebagian dari mereka juga memiliki penyakit penyerta seperti obesitas, diabetes, hipertensi, serta penyakit jantung iskemik. Hasilnya aman dan efektif. Nggak nanggung-nanggung, nilai efikasi untuk vaksin Sputnik ini sampai 91,6%. Kalau di atas kertas sih, ini bahkan lebih tinggi dari Sinovac dan AstraZeneca. Tapi hanya beda tipis sama Moderna yang ada di angka 94% dan Pfizer di angka 95%. Ya, memang sih ada sekitar 8%-an peserta penelitian yang masih terinfeksi virus corona setelah diberikan vaksin Sputnik. Tapi, berdasarkan riset, sejauh ini sih nggak ada satupun dari mereka kok yang mengalami gejala sedang apalagi berat.
Jadi secara umum, vaksin ini terbilang mampu melindungi kita dari serangan virus corona. Perlu kamu tahu nih, sampai saat ini, vaksin Sputnik baru bisa dipergunakan oleh orang yang berusia di atas 18 tahun dan lansia aja ya. Dengan kata lain, bayi, anak-anak, dan remaja yang berusia di bawah 18 tahun belum bisa menerima vaksin ini. Soalnya, penelitian yang ada belum bisa memastikan apakah vaksin Sputnik aman atau enggak untuk kelompok usia tersebut. Sementara untuk ibu hamil dan ibu menyusui, baiknya sih konsultasikan dulu ke dokter sebelum menerima vaksin ini maupun jenis vaksin lainnya. Tujuannya supaya dokter bisa memastikan apakah kondisi bumil atau busui aman untuk menerima vaksin atau enggak. Nah, kalau soal dosis pemberiannya, vaksin Sputnik sama seperti vaksin COVID-19 lainnya, yaitu diberikan dalam 2 dosis. Bedanya ada pada jarak pemberian antar dosis. Kalau jarak pemberian antar dosis vaksin AstraZeneca yang setipe itu bisa sampai 12 minggu atau sekitar 3 bulan, nah kalau vaksin Sputnik jaraknya jauh lebih cepat, yaitu 21 hari. Jadi kalau kamu nanti terima vaksin ini, setelah menerima vaksin dosis pertama, jangan lupa untuk mendapatkan vaksin dosis kedua di 21 hari setelahnya ya. Meski secara umum aman dan efektif, namanya vaksin tentu ada risiko menimbulkan efek samping yang dikenal dengan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Beberapa KIPI yang bisa kamu rasakan setelah menerima vaksin Sputnik adalah nyeri di tempat suntikan, flu, demam, sakit kepala, dan letih. Pada dasarnya, KIPI ini normal terjadi kok pada tiap vaksinasi, gak cuma vaksin COVID-19 ini doang. Dan biasanya akan hilang dengan sendirinya dalam waktu singkat. Tapi kalau memang ada keluhan yang mungkin terasa nggak kunjung membaik, atau justru kamu rasa semakin memburuk, jangan didiemin aja ya. Segera periksakan diri ke dokter, supaya dokter bisa cari tahu kenapa kamu mengalaminya, sekaligus menentukan penanganan yang tepat. Apakah memang karena vaksin, atau bisa jadi kamu mengalami sakit lain, yang kebetulan gejalanya baru muncul bertepatan setelah kamu vaksinasi. Nah, itulah informasi tentang vaksin Sputnik yang penting untuk kamu ketahui. Walau namanya agak asing di telinga, tapi terbuktikan vaksin Sputnik ini punya nilai efikasi yang tinggi. Yang perlu kamu catat nih, seandainya nanti kamu sudah mendapatkan vaksin Sputnik, jangan mentang-mentang nilai efikasinya tinggi, kamu malah jadi abai sama protokol kesehatan ya. Dimanapun, tetaplah terapkan protokol kesehatan sebaik mungkin supaya perlindungan yang kamu dapat pun optimal. Oke? Well, kayaknya sampai segitu dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini. Semoga bermanfaat. Oh iya, kalau kamu punya ide dan saran terkait topik yang ingin dibahas di YouTube Halo Dokter di video selanjutnya, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Halo Dokter.